anggota kami. Saya sendiri Abigail Lencowiel KPA. Saya Zakaria Ciondi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi pokok kami. Nomor 1. Dalam wujud apakah Roh Kudus turun atas para rasul? Roh Kudus turun atas para rasul dalam wujud lidah-lidah seperti nyala api. 2. Apa pengaruh kedatangan Roh Kudus terhadap para rasul? Dengan Roh Kudus yang turun atas para rasul, mereka mendapatkan kehidupan dan semangat yang baru. Karena hal itu, Petrus dan murid lainnya berani untuk bersaksi tentang Yesus. Soal yang ketiga, bagaimana sikap para rasul saat Roh Kudus turun atas mereka? Setelah peristiwa sengsara dan wafatnya Yesus, para rasul mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka merasa sedih karena mereka merasa ditinggal oleh guru yang selama ini mereka ikuti, dan mereka merasa takut untuk memberitakan kesaksian tentang Yesus. Setelah Roh Kudus turun atas mereka mulai berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu menyertai mereka sampai akhir zaman. Setelah sengsara dan wafat Yesus, para rasul menjadi sedih dan takut untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Mereka pun mengharapkan agar janji Yesus tentang roh penghiburan akan datang atas mereka. Hal ini terkabulkan pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11. Dengan Roh Kudus yang turun ke atas para rasul, mereka mendapat kehidupan dan semangat baru. Hal itu yang kemudian membuat Petrus dan para murid yang berani bersaksi tentang Yesus dan siapa itu Yesus. Hal itu dapat kita simpulkan berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 14-47. Yang kelima, apa itu Roh Kudus untukmu? Secara umum, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam konteks Tritunggal. Dia adalah anggota ketiga dalam tubuh ketuhanan. Serta Roh Kudus adalah pribadi roh tanpa tubuh yang berdaging maupun bertulang. Lalu, Roh Kudus kepada kita manusia. Roh Kudus adalah penolong bagi umat yang percaya, menuntun kita semua untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dan mewartakan kerajaan Allah. Serta Roh Kudus juga menuntun kita ke jalan yang benar agar kita dapat menikmati janji keselamatan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Yang keenam, carilah tanda atau lambang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 disebutkan bahwa adanya tiupan angin keras. Angin ini melambangkan kedatangan dan juga kuasa Roh Kudus. Angin yang datang dengan kekuatan yang besar sama seperti Roh Kudus yang datang dan memberikan pengaruh yang luar biasa. Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Angin senantiasa bergerak kemana-mana. Hal ini juga sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menggerakkan kita ke arah yang benar atau jalan kebaikan. Lalu, angin berada di seluruh tempat, sama seperti Roh Kudus yang berada di seluruh tempat juga. Dan yang terakhir, angin selalu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita di keadaan kita yang suka maupun duka. Yang kedua, Roh Kudus dilambangkan sebagai api. Roh Kudus datang sebagai api yang menyala-nyala, memberi semangat, gairah, dan keberanian kepada mereka yang ingin mewartakan Injil dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, lidah-lidah api yang datang lalu berpencar atau memisahkan. Hal ini menggambarkan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus seperti beragam-ragam bahasa roh dan lain-lainnya.